Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apa yang sebenarnya Anda ketahui? Ye Beijing menatap permaisuri lagi dengan tatapan serius. Permaisuri Yin Wei tidak mengacu pada Ye Beijing dalam kalimat ini. Ye Beijing mencoba kata kamu, yang berisi sejumlah besar informasi, aku seharusnya tahu tidak kurang darimu. Tetapi ketidaknyamanan ekstra memberitahu Anda bahwa permaisuri selalu setenang air. Dia sengaja memberitahu Ye Bei bahwa setelah beberapa percakapan singkat ini, tatapan Ye Beijing pada permaisuri tampaknya telah berubah drastis. Ye Beijing memandang permaisuri, matanya sangat bulat dan besar saat ini, dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya di dalam hatinya. Dia bahkan ingin bertanya kepada permaisuri, apakah dia juga anggota domain Dewa Kekacauan. Namun, tidak masalah apakah jawabannya atau tidak, setidaknya permaisuri sudah tahu bahwa dia adalah anggota domain Dewa Kekacauan. Adapun bagaimana permaisuri tahu atau bahwa permaisuri juga anggota domain Dewa Kekacauan, bahkan menilai dari kata-kata permaisuri, Ye Beijing merasa bahwa permaisuri tahu lebih banyak tentang domain Dewa Kekacauan daripada dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, maka kemungkinan besar permaisuri akan memiliki peringkat yang lebih tinggi di domain Dewa Kekacauan. Meskipun Ye Beijing tidak tahu banyak tentang domain Dewa Kekacauan, dia tahu bahwa tidak semua orang yang bisa memasuki domain Dewa Kekacauan adalah yang terkuat, yang belum tentu. Bahkan ada manusia di antara mereka, tetapi mereka yang bisa memasuki domain Dewa Kekacauan semuanya kuat atau lemah di dunia masing-masing dengan pengaruh besar dan kemampuan untuk mengubah dunia. Penyakit tidak diminta, akal satu-satunya permaisuri standar yang memasukinya memang luar biasa. Malam Beijing adalah salah satu dari sedikit, selain kekuatan, dalam aspek lain merasakan kekuatan penindasan yang mencekiknya. Jadi apa tujuan Anda? Ye Beijing dapat mendengar bahwa permaisuri mengatakan ini, dan secara akurat mengatakan apa yang dia lihat divisi penghancuran panjang, bukan untuk menunjukkan seberapa banyak yang dia ketahui tentang divisi penghancuran panjang, tetapi untuk menggunakannya untuk mencegah. Saya berkata di awal makam Ye Beijing bahwa jika dia tidak menginginkan Anda tidak dapat memaksanya, apalagi menyakitinya, kata permaisuri dengan dingin. Ye Beijing tersenyum ketika mendengar ini, dan sepertinya menatap permaisuri dengan tidak percaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita yang begitu pintar dan cantik sebenarnya adalah spesies yang tergila-gila. Dia tidak lagi peduli pada semua makhluk, dan jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melihatnya, dia tidak mencintaimu sama sekali. Ye Beijing merasa bahwa dia telah memahami titik sakit permaisuri, tetapi permaisuri tidak peduli dengan perasaan, dan terkadang tidak perlu berjalan dua arah. Jika saya mencintai, dia sudah cukup untuk permaisuri, dan dia selalu cukup nyaman. Ye Jing sedikit tercengang di akhir cangkir teh, dan ingin terus melawan, tetapi menemukan bahwa dia belum memenangkan setengah poin melawan permaisuri, baik dalam permainan atau dalam percakapan di sepanjang jalan. Pada saat ini, bahtera itu terguncang, ini memasuki susunan bergerak, yang merupakan formasi yang diatur sebelumnya oleh alam dewa kuno, sehingga Anda dapat kembali ke alam dewa kuno dalam waktu tercepat, dan Sensi dapat dianggap sebagai tamu yang mengucapkan selamat bersenang-senang kepada Anda. Permaisuri tidak memberi Ye Beijing kesempatan untuk berbicara lagi, dia perlahan berdiri, dan denyut cahayanya menghilang di geladak, meninggalkan Ye Beijing duduk sendirian. Wajahnya agak rumit saat ini, karena dia memang tidak memperhatikan Chang Mingxi sebelumnya. Tetapi di bawah poin permaisuri, saya ingat bahwa topeng dengan 3 pohon-pohon dicat, dan saya pikir divisi Chang Xuan adalah keberadaan yang halus, atau boneka kawat macam apa yang dikatakan Hua Ken. Tapi sekarang tampaknya bukan ini masalahnya, itu adalah si Xuan Wolian yang berbeda yang bertanggung jawab atas pertempuran antara divisi pembunuhan dan api nitrat, dan apa yang dia lihat sebelumnya hanyalah topeng bermata 3, tidak peduli wajah seperti apa dia, saya masih memikirkannya, bagaimana saya bisa menjatuhkan Xiao Yan. Ye Beijing baru saja bereaksi, mengapa dia harus khawatir tentang apa yang harus dia lakukan dengan Chang Xi dan dia. Xuanji menatap pertempuran yang ceria tanpa rasa takut, dan menyapu kesuraman di wajah cantik semua orang, tetapi tersenyum manis, ini adalah kerabat dan teman Xiao Yan. Jika Anda berteman dengan mereka terlebih dahulu, Anda mungkin bisa lebih mempercayai Xiao Yanjun. Dengan cara ini, hubungan saya dengannya bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, saya akhirnya membantunya,
dan juga mengundang saya ke Bahtera untuk menunjukkan bahwa dia tidak membenci saya, dan dia mungkin masih menyukai saya di masa depan. Ye Beijing memikirkannya seolah-olah dia sudah mengada-ada, dan semua itu ada di wajahnya berubah menjadi merah. Segera, Ye Beijing berintegrasi ke dalam tim Dreadnought sebanyak mungkin seperti sebelumnya, dan semburan tawa terdengar. Dan di salah satu ruangan Bahtera, begitu Permaisuri mengangkat tangannya, ribuan gulungan muncul. Dia memeriksa situasi kematian Xiaoyan yang lebih besar satu persatu saat ini, dan saya khawatir itu tidak akan memakan banyak waktu. Rencana awalnya adalah untuk mengusir migrasi Void, tetapi Dokter Kekaisaran tidak pernah berpikir bahwa Void Master Realm akan datang dengan jiwa yang terbelah. Meskipun mereka semua telah dikalahkan pada akhirnya, ini pasti akan mempercepat pembentukan jalan buntu, dan mereka harus dipatahkan untuknya. Alis Willow Permaisuri menegang. Dialah yang menyusun tata letak, dan dia juga yang memecahkan permainan, dan semua yang dia lakukan saat ini hanya untuk membantu Xiaoyan. Dan ketika Permaisuri melihat gulungan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan di sudut mulutnya, darah meluap, dan Permaisuri buru-buru mengangkat tangannya, dan di dadanya, dia terus menunjukkan kulitnya sebelum dia menjadi sedikit lebih baik, dan kekuatan serangan balik dari mesin surgawi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi bahkan jika Anda hidup dan mati dalam hidup ini, saya pasti ingin Anda menunjukkan tatapan tegas yang tak tertandingi di mata Permaisuri. Meskipun dia mengungkapkan cintanya pada Xiaoyan pada awalnya. Namun, tidak seperti Ye Beijing dan Permaisuri, dia tidak pernah memaksakan kehendak Xiaoyan. Hanya saja saya pernah memenuhi keinginan lama saya dalam mimpi. Permaisuri terus memperhatikan pesan dari segala arah di pembaca gulungan, dan dia harus tetap berada di atas situasi dan menyamarkan ketiadaan di seluruh sensi. Bahtera itu bola-balik dengan kecepatan tinggi, dan kemudian kecepatannya melambat, dan di kehampaan, ada retakan di kehampaan, menghilangkan kegelapan Bahtera seolah-olah sedang menelan, dan matanya tiba-tiba terbuka. Bahkan jika mencapai alam dewa kuno setelah waktu yang lama, butuh banyak waktu, yang sudah merupakan cara yang bagus untuk mempersingkat waktu perjalanan, dan Bahtera itu muncul di langit di atas kota yang ramai. Ini adalah tempat emas yang besar dan terlebih lagi hari ini. Semakin banyak orang dan sumber daya kuat yang dikirim oleh anti-inflamasi di sini, dan dewa biji-bijian telah menjadi tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Banyak orang kuat telah berhenti di sini di bawah sumber daya yang agung, dan yang berbakat meningkat dengan kecepatan tinggi, dan alam dewa kuno bahkan lebih teratur. Sama seperti sekte, sumber daya dialokasikan dengan cara yang paling masuk akal, dan banyak tempat kultivasi telah dibuat. Permaisuri kembali ke tabut, yang muncul di udara, dan segera menyebabkan keributan hebat. Di alam dewa kuno, Permaisuri lebih populer daripada yang terhormat. Karena semua yang ada di sini dibuat oleh Permaisuri sendiri. Dia adalah pendiri alam ilahi kuno. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.